Ada 3 alasan kenapa orang dengan HIV/AIDS tidak mempan oleh virus corona. Pertama, orang dengan HIV/AIDS 80% adalah di usia produktif. Dan biasanya orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS atau dia tahu statusnya sudah positif, biasanya lebih jaga pola hidup. Mostly dari mereka itu berubah. Pola hidupnya lebih bagus, dia lebih jaga pola makan, pola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, warga plus 62. Terima kasih udah mampir di channel ini. Ini channel baru dan ini video pertama saya. Karena ini video YouTube pertama saya, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, jadi biar akrab. Nama saya seperti ada di channel Deddy Diansah. Siapanya Deddy Corbuzier, bukan siapa-siapa. Tapi dia salah satu influencer idola saya. Kenapa sih harus bahas channel ini? Channel tentang HIV ya. Jadi karena sehari-hari saya akrab dengan isu ini. Saya seorang pekerja sosial di sebuah yayasan yang concern di isu penanggulangan HIV di Kota Palembang. Jadi sehari-hari saya memberikan dukungan biopsikososial kepada orang yang HIV positif. Saya juga seorang manajer kasus di klinik VCT, itu klinik khusus untuk tes orang HIV di sebuah rumah sakit swasta yang ada di Kota Palembang. Oke, kita bahas aja ke topiknya. Kita bahas yuk. Bener nggak sih orang dengan HIV positif itu tidak mempan oleh corona? Bisa jadi benar, karena faktanya memang begitu. Apa aja fakta dan data penunjangnya kita bongkar. Fakta pertama, fakta di lapangan, tidak ada terlapor kasus ODA yang positif corona. Di Palembang, di Sumatera Selatan ya, ada 3.424 orang yang terinfeksi HIV positif. Ini data akumulasi per Juni 2019. Dan saya sudah mendukung atau memberikan dukungan psikososial sebanyak 344 orang atau sekitar 10%-nya lah. Nah, dari antara mereka tidak ada yang memang terinfeksi corona. Itu fakta di lapangannya ya. Yang kedua, itu fakta dari berita-berita ya, tidak ada satupun yang melaporkan berita manapun. Saya cari di pencarian Google dan lain sebagainya, tidak ada yang melaporkan orang dengan HIV positif itu terinfeksi oleh virus corona. Bahkan situs resmi WHO itu melansir dari salah satu halaman Q&A-nya, ada yang nanya ada nggak ada yang kena corona, dan mereka menjawab nggak ada tuh, belum ada yang bukti bahwa kalau orang dengan HIV positif kena corona juga gitu. Terus saya baca juga ada satu kalau nggak salah ya di Papua, itu dia sudah positif HIV corona juga, tapi dia sudah minum ARV dan sekarang sehat. Terus satu lagi di Riau, tapi itu angka 2 atau 3 kasus, lihat saya ada 10 orang, tidak mempengaruhi lah ke angka 30.000. Jadi persentasenya mungkin 0,0 sekian persen. Jadi kalau teman-teman ada pendapat lain bisa komen, boleh banget. Oke, sekarang kita bedah data penunjangnya ya. 1. Data corona. Corona di Indonesia per 6 Juni 2020, itu hari kemarin, karena hari ini hari Minggu, ini hari tanggal ambil saya video. Saya jadi data ambilnya kemarin ya, tanggal 6 Juni 2020. Di Indonesia tercatat yang terkonfirmasi corona adalah 30.514 orang. Sementara di Sumatera Selatan, karena saya sekarang lagi di Sumatera, jadi konfirmasinya ke Sumatera ya, di compare-nya. Ada 1.104 orang, itu per 6 Juni 2020. Dan kelompok risiko tertinggi dari orang yang terkena corona adalah kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta kronis seperti diabetes, hipertensi, jantung, masalah paru, dan lain-lain. Data penunjang kedua yaitu tentang data HIV/AIDS Indonesia. Ini datanya saya ambil dari data per Juni 2019 karena itu yang terakhir diupdate ya. Ada 640.433 orang itu yang terinfeksi HIV/AIDS di Indonesia. Sementara di Sumatera Selatan ada 3.424 orang
yang HIV AIDS. Nah, bedanya dengan corona, kalau HIV AIDS, orang atau kelompok risiko tertinggi yang terkena HIV AIDS adalah kelompok dari usia produktif. Jadi kebalikannya, 80% orang yang terkena HIV adalah kelompok usia produktif. Nah, setelah kita tadi bahas fakta di lapangannya, fakta berita, terus data-data penunjangnya apa, jadi saya berpendapat, menurut saya ini pendapat saya, ada 3 alasan kenapa orang dengan HIV/AIDS tidak mempan oleh virus corona. Pertama, orang dengan HIV/AIDS 80% adalah di usia produktif. Dan biasanya orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS atau dia tahu statusnya sudah positif, biasanya lebih jaga pola hidup. Mostly dari mereka itu berubah. Pola hidupnya lebih bagus, dia lebih jaga pola makan, pola pikirnya, lebih jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga stamina, minum suplemen rajin, rajin olahraga dan lain sebagainya. Which is itu adalah salah satu tindakan atau pencegahan ke arah virus corona. Benar nggak sih? Alasan kedua, Oda sudah terapi ARV. Kenapa ini bisa jadi alasan orang tidak mempan oleh corona? Orang dengan HIV/AIDS ya maksudnya. Karena orang dengan HIV/AIDS yang sudah terapi ARV secara rutin, patuh, apalagi sudah tersupresi virus di dalam tubuhnya, otomatis imun atau kekebalan tubuhnya akan kembali pulih dan membaik seperti sedia kala. Nah, artinya perlawanan terhadap infeksi luar termasuk virus dan bakteri dan lain sebagainya pun akan lebih kuat. Yang ketiga, ini agak unik. Orang dengan HIV/AIDS jarang bepergian ke luar negeri. Why? Ya, bisa jadi karena dari data statistik, orang dengan HIV/AIDS itu kebanyakan itu dari kelompok orang yang middle down atau tingkat penghasilannya menengah ke bawah. Jadi kalau untuk pergi ke luar negeri ya memang suatu hal yang sulit lah ya. Kalaupun misalkan ada yang pergi atau yang mampu pergi ke luar negeri, itu persentasenya mungkin nggak nyampe 5% lah ya. Terus kalaupun mereka mampu pergi ke luar negeri, itu pasti ribet, apalagi kalau long vacation ya kan, harus bawa ARV, nanti kena periksa di bandara dan lain sebagainya. Belum lagi ada beberapa negara yang memang menolak kedatangan visitor Oda masuk ke dalam negaranya. Nah, itu aja pendapat saya tentang kenapa orang dengan HIV/AIDS tidak mempan oleh virus corona. Jika setuju, klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, share, dan komen. Jika tidak setuju, tidak apa-apa, tapi tetap di subscribe juga dong, jangan pelit-pelit. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan ejaan ataupun editing dan lain sebagainya, karena ini video pertama, maklum lah ya, YouTuber pemula gitu. Oke, sebelum saya pamit, saya punya pantun. Ikan sepat, ikan gabus. Saya Dedi Diansah, pamit. Terima kasih sudah nonton. Klik subscribe, like, share, dan komen.